Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Astuti Diki. Di video kali ini saya akan membahas tentang 10 kasus cybercrime di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu cybercrime? Cybercrime adalah jenis kejahatan di dunia maya yang dilakukan melalui komputer dan jaringan. 10 kasus cybercrime di Indonesia. Kasus pertama yaitu informasi aneh di situs web KPU tahun 2004. Tahun 2004 merupakan kali pertama Indonesia menyelenggarakan pemilu. Tim IT KPU juga meluncurkan website KPU senilai 152 miliar rupiah dan tidak bisa diretas. Tak disangka penyertaan tersebut justru menantang seorang hacker bernama Nuksar atau Dani Firmansyah untuk membobol situs tersebut. Alhasil hacker Jogja ini berhasil memodifikasi website dan mengubah informasi di website KPU dan mengubahnya menjadi misalnya nama partai diubah menjadi Partai Sioyo, Partai Kolor Hijau, Partai Web Pertama, dan lain-lain. Bahkan Nuksar juga mencoba mengubah hasil voting namun gagal. Kasus kedua yaitu ada situs web Telkomsel menampilkan kata-kata kasar tahun 2017. Masyarakat Indonesia yang mengunjungi website Telkomsel protes keras karena ditanggapi dengan kata-kata kasar di website provider ternama itu. Ternyata ada orang yang menentang tingginya pajak Telkomsel dengan cara diretas, akibatnya peretas berhasil menurunkannya dengan mengubah tampilan dan nuansa situs web. Telkomsel situs web telah lumpuh sehingga tidak memungkinkan pengunjung mengakses informasi seperti biasa. Kasus yang ketiga yaitu situs web DPR RI down dan berganti nama tahun 2020. Dunia siber juga akrab dengan istilah hacktivism untuk meretas situs web pemerintah atau organisasi dengan tujuan membuat sesuatu didengar. Setelah diselidiki, lonjakan ini ditemukan sebagai hasil dari serangan DDoS sehingga situs DPR RI pun mendapat tsunami request yang membuat server semakin berat memuat hingga akhirnya pecah. Namun ternyata kesalahan ini adalah entry yang sengaja dibuat oleh para peretas. Orang ini kemudian merusak situs. Setelah pengunjung dapat mengakses situs, mereka akan membaca kata-kata Dewan Pengkhianatan Rakyat. Rupanya ini adalah protes hate speech terhadap Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja. Tim IT DPR RI langsung menutup lokasi dan menutup perawatan meskipun situs tersebut akhirnya dipulihkan. Web menjadi lebih lambat karena dampak serangan virus. Kasus keempat yaitu situs web Tempo down tahun 2020. Portal populer Tempo The Media juga menjadi sasaran aktivis untuk keempat kalinya. Situs web Tempo diretas tahun 2020. Sebelumnya peretas hanya membajak server DNS Tempo sehingga situs tersebut lumpuh. Namun kali ini pemboman hacker lebih serius. Tidak hanya dengan mengambil alih situs, penyerangan juga mengalahkannya. Akibatnya situs Tempo menghitam dan memutar lagu Gugur Bunga. Orang ini juga menulis postingan tentang menghentikan hoaks. Menurut Saifuddin Eskom Emkom, pakar hacker ternama di Indonesia, kasus ini bisa saja terjadi karena kesalahan saat membuat website. Setelah Tempo akhirnya menguasai situs tersebut, ancaman peretas tak kunjung reda. Saifuddin mengklaim peretasan situs ini bisa berakibat fatal seperti mengganggu sistem untuk mencari informasi sensitif seperti password. Kasus kelima yaitu penyerangan terhadap website Sekretariat Kabinet RI tahun 2020. Pada saat yang sama, situs web Sekretariat Kabinet Indonesia yaitu setgab.go.id diserang oleh peretas untuk mengubah tampilan dan nuansa situs target mereka. Awalnya situs setgab.go.id diretas dan tidak bisa diakses tampilan website, kemudian berubah menjadi hitam dan gambar pengunjuk rasa yang membawa bendera merah putih. Kasus ke-6 yaitu ada database Kejaksaan Agung Republik Indonesia rusak tahun 2021. Peretas selalu punya alasan untuk mendorong situs web yang rentan, begitu juga dengan bocah 16 tahun asal Lahat ini. Bosan belajar online sejak pandemi Corona, MPW alias Bos mengisi waktu luangnya dengan meretas website Kejaksaan Agung RI. Akibat prank Bos, website Kejaksaan Agung RI dibobol, sehingga tampilannya berubah. Di situs ada pemberitahuan
dengan nada protes dan segel hak merah. Tidak hanya itu, bos juga menghack database kejaksaan dan menjual 3.086.224 data pribadi ke Right Forum seharga Rp400.000. Informasi menyebutkan ini bukan kali pertama situs keagungan diretas. Pada tahun 2017, keagungan juga dirusak sehingga websitenya menampilkan gambar Harley Quinn dan pesan protes dari seorang aktivis. Kasus ketujuh ada peretasan channel YouTube BNPB tahun 2021. Selain meretas website, akun channel YouTube juga menjadi sasaran pada hacker. Tidak bertanggung jawab salah satu korbannya yaitu channel YouTube resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Pada Desember 2021, channel YouTube dengan nama BNPB Indonesia berubah nama menjadi Ethereum 2.0. Tak terhenti sampai di situ, para peretas jahil tersebut memanfaatkan akun YouTube untuk melakukan live streaming bertajuk Ethereum SEO, Ethereum Breakout, Ethereum News, ETH 2.0 Realize That. Kasus ke-8 ada Tiket.com dan Citylink diserang oleh hacker tahun 2016. Pada Oktober 2016, sekelompok peretas remaja berhasil meretas situs tiket online Tiket.com ke server Citylink. Tidak tanggung-tanggung Tiket.com merugi 4,1 miliar, sedangkan Citylink 2 miliar. Kejadian ini terungkap setelah Tiket.com melaporkan pencurian situs websitenya ke Barreskrim Polri pada tanggal 11 November 2016. Menurut penyelidikan, tindakan peretas ini sebenarnya tidak canggih. Namun sayangnya situs-situs tersebut pada saat itu belum memiliki tingkat keamanan yang memadai. Kasus ke-9 ada peretasan terhadap website BPJS Kesehatan tahun 2021. Pada Mei 2021, situs Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, khususnya bpjskesehatan.go.id, diretas. Hal ini mengakibatkan data 279 juta orang Indonesia dibocorkan dan dijual di forum online Right Forum oleh akun bernama Coach. Data set yang berisi nick, nomor ponsel, alamat, email, dan gaji itu dijual seharga 0,15 Bitcoin atau setara dengan 84,4 juta. Untuk mencegah penyebaran data lebih luas, Kominfo kemudian meminta untuk memutuskan akses tautan unduhan data pribadi dan memblokir Right Forum. Kasus ke-10 ada kebocoran data asuransi jiwa BRI Life tahun 2021. Kasus peretasan di Indonesia juga terjadi pada perusahaan asuransi BRI Life pada Juli 2021. Sekitar 2 juta data nasabah BRI Life juga bocor dan dijual secara online seharga $7.000 atau sekitar 101,6 juta rupiah. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh akun Twitter @underthebird yang diklaim peretas telah mengambil 253 data BRI Life, termasuk 2 juta data nasabah dalam format file PDF dan 463.000 dokumen lainnya. Data tersebut berisi informasi tentang foto KTP, rekening, nomor pajak, akta kelahiran, rekam medis. Rupanya kebocoran data tersebut terjadi karena adanya celah keamanan pada sistem elektronik BRI Life yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itulah video tentang 10 kasus cybercrime di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.